Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Pew 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 pew. Oke teman, untuk malam ini ya, kalau nggak ada MotoGP rasanya boring sekali kita teman-teman ya. Mungkin boring dalam mungkin lebih kurang 3 minggu ya nggak ada MotoGP. Sebagai rider ada yang berliburan ya. Untuk Marc Marquez mungkin hanya liburan tipis-tipis saja. Maksudnya tipis-tipis saja. Mungkin dia libur sebentar aja. Lepas itu dia akan mencoba latihan ya. Latihan seperti biasa untuk mempersiapkan paruh kedua musim teman-teman ya. Jadi kalau untuk Bezzecchi di sini untuk tim Aprilia, dia kemungkinan besar dia tidak akan berliburan ya, karena apa? Dia lagi semangat-semangatnya ya. Lagi semangat-semangatnya yang mana motor Aprilia ya, RSGP ya kalau nggak salah ya. Lagi panas-panasnya ya, lagi bisa bersaing dengan Ducati. Dan Bezzecchi memutuskan kurang berlibur ya. Dia akan berlatihan, baik motocross, baik latihan di aspal ya. Nggak tahu, karena dia mengatakan untuk saat ini dia tidak akan membuang masa kalau kalau kita bisa mengejar kejuaraan katanya. Jadi di sini Marco Bezzecchi lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi paruh kedua musim MotoGP. Dan untuk Jorge Martin juga di sini sangat luar biasa sekali juga comebacknya, dan dia mengatakan dia yakin sekali Aprilia bisa bersaing ya dengan Ducati, walaupun mereka harus mewaspadai Marc Marquez. Maksudnya target mereka harus dapat bersaing dengan Marc Marquez gitu ya. Jadi untuk Alex Marquez seperti biasa juga dia akan meningkatkan. Jadi untuk bisa Mimin katakan untuk semua rider ya, untuk kali ini mungkin mereka tidak tenang ya. Tidak tenang untuk berlibur ya. Mungkin liburnya agak singkat sekali. Jadi mereka akan mempersiapkan diri untuk latihan ya, untuk latihan gitu ya. Salah satunya seperti si Francesco Bagnaia ya, yang kemarin di race MotoGP Ceko ya masih mengeluh ya, karena alasan banyak sekali. Jadi dia mengulang kembali alasannya yang mana sejak di tes MotoGP di tes Thailand kemarin, di awal tes musim kemarin dia sudah mengeluh bagian depan tidak ada daya cengkraman ya. Jadi sampai saat ini situasinya masih belum ada perubahan. Itu khusus untuk Bagnaia sendiri ya. Berbeda daripada Marc Marquez ya. Dia tidak pernah mengatakan, memang Marc Marquez pernah mengatakan memang daya atraksi untuk cengkraman di depan itu memang Marc Marquez pernah mengatakan, tapi tidak sering ya, tidak sering mengatakannya. Karena kenapa? Karena Marc Marquez langsung bisa mengatasi ya. Beda daripada Pecco Bagnaia. Asal dia gagal, asal dia tidak bisa podium, langsung alasannya ban depan, ban depan, ban depan, dan breaknya kurang gigit gitulah katanya. Jadi di race MotoGP Ceko kemarin juga dia mengatakan seperti itu, yang mana menyentuh sedikit DNA GP25 tidak sama seperti DNA GP24. Dan setelah race MotoGP Ceko tersebut, pihak Ducati langsung membawa Francesco Bagnaia ke pabriknya rem ya, Brembo tersebut ya. Yang mana di sini nampak ya beberapa video atau beberapa video dan gambar dari Francesco Bagnaia, yang mana dia memegang apa ini?
memegang Brembo yang sangat besar sekali ya. Mungkin mereka yang mengatakan, ini yang mungkin kamu bisa cocok dengan ini, kata mungkin begitu ya. Parah kali memang si Gigi Dalina ini. Langsung Gigi Dalina ini yang menemani si Francesco Bagnaia ya, yang mana paling kali si ini Brembo ya. Nah, bisa dilihat ini gambar Francesco Bagnaia memegang untuk rem yang sangat luar biasa sekali. Mungkin ini satu perli ya, atau satu sindiran ya. Ini jangan bilang lagi enggak makan remnya nanti, maksudnya gitu ya. Kok parah sih mereka ya. Si Brembo ini yang parah kali ini. Oke, lain halnya untuk Marc Marquez ya. Untuk Marc Marquez di sini bukan apa. Marc Marquez lagi makan. Si Davide Tardozzi tiba-tiba mengatakan kepada Marc Marquez, "Hey Marc, jangan lupa tanggal berapa? Tanggal 13 hingga 14 September. September itu bertepatan dengan race MotoGP San Marino di Italia, kalau nggak salah ya, Italia ya." Jadi ini pesan yang dikatakan oleh Davide Tardozzi kepada Marc Marquez, memperingati kepada Marc, jangan lupa ya, tanggal 13 dan 14 September di San Marino katanya. Jangan lupa apa di sini, walaupun mereka berkata jangan lupa ada grandstand di sana, grandstand Ducati yang sangat besar sekali ya. Berarti di balik percakapan ini, Mimin bisa katakan, menurut Mimin bisa katakan itu pembicaraan sangat dalam sekali, yaitu mungkin Davide Tardozzi ingin Marc Marquez menutup Grand Prize seri MotoGP 2025 ini ya, pada MotoGP San Marino, yaitu mengunci gelar ke-9 Marc Marquez di Italia, San Marino. Mungkin lah itu prediksi Mimin lah, Tapi kalau prediksi Marc Marquez sendiri, yang mana di saat diwawancarai dia mengatakan, apakah kamu sanggup atau apakah kamu bisa mengunci gelar ke-9, gelar juara dunia ke-9 di Italia, di San Marino, di Misano katanya kan. Marc Marquez mengatakan apa? Mungkin terlalu berat. Ya, dibilang gitu. Berarti kalau Marc Marquez bilang gitu, Mimin nggak tahu mau bilang ya. Bisa jadi itu satu pernyataan yang nggak perlu kita dengar ya. Pasti Marc Marquez akan berusaha mengunci gelarnya kalau bisa di Misano, di Italia gitu, San Marino atau Italia, pokoknya begitulah. Pasti yakin Mimin. Tapi kalau tidak, paling kurang Marc Marquez di Mandalika. Di Mandalika paling lambat Marc Marquez akan mengunci gelar kejuaraannya dunia ke-9 ya. Ke-9 di Mandalika. Tapi Mimin yakin sekali Marc Marquez akan menutupnya di Misano. Saya tidak akan membahas di mana dan kapan saya ingin menutup kejuaraan dunia. Sederhana saja, dan saya juga jujur, saya menghadapi 10 balapan terakhir kejuaraan dunia setelah musim panas dengan mentalitas bahwa saya hanya bisa kalah. Marquez ini. Di mana Anda ingin memenangkan kejuaraan dunia? Saya tidak akan membahas di mana dan kapan saya ingin menutup kejuaraan dunia. Sederhananya, dan saya juga jujur, saya menghadapi 10 balapan terakhir kejuaraan dunia setelah musim panas dengan mentalitas bahwa saya hanya bisa kalah. Jadi jika saya harus memenangkan balapan, saya akan memenangkannya. Tetapi jika saya bisa memenangkan seperti yang saya lakukan di sini sebelumnya, saya akan mencoba. Itu pertanyaan yang sangat menunduk sekali, teman-teman ya. Saat ditanya begitu, tapi Marc Marquez tidak ingin menjawab.
Tapi Mimin yakin sekali Marc Marquez akan mengunci gelarnya di Misano atau di kawasan Italia. Mimin yakin sekali. Tapi Marquez mengatakan saya tidak ingin membahasnya di mana atau gimana gitu. Karena apa? Karena mungkin bisa jadi saya di musim kedua, separuh musim kedua mungkin saya bisa kalah. Gawat kali Marquez. Tapi kalau saya bisa mencoba untuk menang, ya saya akan mencoba untuk menang. Ini jawaban mau dibilang sombong, enggak ada nada sombong. Mau dibilang merendah, iya juga ya. Tapi kalau kita lihat merendah, Marc Marquez ngomongnya merendah, tapi cara bekerjanya tidak seperti omongan merendahnya. Oke, itu saja untuk informasinya. Untuk informasi sedikit lagi, yang mana Alex Marquez kena double long lap penalty ya, atau long lap penalty, yang mana dia crash kemarin di MotoGP Ceko, yang mana crash dan menyenggol si Joan Mir ya. Jadi si pihak FIM memberikan penalti long lap penalti, bukan double, long lap penalti pada MotoGP seterusnya, yaitu pada MotoGP Austria Red Bull Ring di situ ya, untuk Alex Marquez. Oke lah teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Doakan untuk Aishi ya, anak Mimin. Besok ada operasi di sini ya, operasi dan giginya juga akan dioperasi juga, dicopot ya. Semoga aja nggak ada apa-apa. Mohon doa dari teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik untuk kami. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.